Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Farah Skiaria Dita dengan NIM 112211300005. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai jurnal yang dibuat oleh Kenneth Waltz di tahun 1998 yang berjudul The Origins of War in Neorealist Theory. Yuk mari kita simak videonya. Waltz mengkritik tradisionalisme Morgenthau sebagai anestesa Morgenthau agar realisme lebih jauh lagi untuk memahami peristiwa internasional di level sistem, bukan di level analisis unit seperti domestik dan individu. Waltz juga menekankan bahwa neorealisme itu tidak hanya berfokus pada faktor individu atau psikologis dalam menjelaskan asal-usul perang, melainkan juga menekankan pada pentingnya suatu sistem internasional yang menjadikan berbagai negara untuk berkompetisi antara satu sama lain. Neorealisme mengklaim bahwa teori dapat dikembangkan dengan melihat politik internasional sebagai domain yang berbeda dan mempelajari efek dari strukturnya. Teori neorealisme menjelaskan asal mula perang di dunia internasional yang bersifat anarkis, di mana negara-negara harus menjamin keamanan mereka sendiri yang mengarah pada persaingan kekuatan militer dan perebutan aliansi. Menurut Waltz, ada dua struktur dalam sistem internasional, yakni bipolar dan multipolar, yang mempengaruhi frekuensi terjadinya perang. Waltz berpendapat bahwa dalam sistem bipolar hanya melibatkan dua kekuatan besar. Kompetisi lebih dapat dikelola daripada dalam sistem multipolar yang melibatkan lebih dari dua kekuatan besar. Dalam bipolar, masing-masing pihak fokus pada bahaya dari pihak lain, sehingga kejelasan dan kepastian siapa yang harus menghadapi ancaman lebih besar. Sedangkan sistem multipolar dengan hadirnya banyak kekuatan besar membuat bahaya yang dirasakan juga tersebar lebih banyak, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mana di antara banyak kekuatan besar tersebut yang lebih mengancam. Teori neorealisme memandang bahwa suatu perang bisa terjadi karena disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuatan. Ini berarti bahwa keseimbangan kekuatan merupakan hal penting dalam sistem internasional. Jadi, ketika ada suatu negara yang merasa terancam oleh negara lain yang memiliki power lebih besar, maka negara yang lebih terancam tersebut bisa bereaksi dengan meningkatkan kekuatan militernya atau beraliansi dengan negara-negara lain. Strategi ini dapat memunculkan kekhawatiran dari negara-negara yang lebih kuat, lalu akan berefek ke negara yang lebih kuat tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Misal, negara tersebut pasti akan meningkatkan kekuatannya dalam segi militer, dan fenomena ini akan terus berulang sehingga menghasilkan keseimbangan kekuatan. Selain itu, menurut Waltz, kehadiran senjata nuklir pada waktu Perang Dingin juga berperan penting dalam menekan kemungkinan pecahnya perang besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun persaingan keduanya sangat tajam, senjata nuklir mengubah perhitungan biaya keuntungan menyerang negara lain. Risiko kehancuran total yang ditimbulkan senjata nuklir membuat para pemimpin negara sangat berhati-hati dalam menimbang perang. Senjata nuklir berhasil mendorong negara untuk mengutamakan strategi pertahanan dan pencegahan daripada penyerangan. Hal ini membuktikan bahwa senjata nuklir telah membuat perang besar jauh lebih sulit terjadi karena risiko pemusnahan diri sendiri yang terlalu besar. Poin utamanya adalah dalam dunia bipolar, ketakutan dan kecurigaan di antara negara-negara besar tidak dapat dihindari. Perang dingin terus berlanjut karena berakar pada struktur politik internasional. Pasca perang dengan dua negara adidaya yang bersaing, Waltz mengklaim awal mula perang panas dan perang dingin berakar pada struktur sistem politik internasional yang anarkis. Namun, kehadiran senjata nuklir mencegah perang dingin berubah menjadi perang panas karena risikonya yang terlalu besar. Kendala inilah yang mengikat negara-negara dengan senjata nuklir dalam sistem perdamaian yang tidak mudah, meski tetap dalam ketegangan perang dingin. Thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.